Geger dunia selebritas tanah air dengan keputusan sosok Ria Ricis yang akhirnya menggugat cerai sang suami Teuku Ryan langsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan demi membuktikan keseriusan langkah yang bisa diambil dari pasangan yang di awal getol mengumbar kebahagiaan dan kemesraan melalui banyak kontennya di media sosial. Ricis yang notabene seorang pejuang konten yang berkat kerja keras dan perjuangan sejak dulu dirintis tak kenal lelah, kini telah membuktikan banyak keberhasilan di berbagai sisi. Hingga tercatat kini pengikut setianya terus berada di deretan teratas dan seolah menunjukkan bahwa semua keberhasilannya telah dibuktikan, yang tentu saja semua tak mudah didapat begitu saja. Saat ini mara komentar panas diserukan oleh berbagai media yang terus memviralkan sosok Ria Ricis sehingga banyak orang kini terus memperhatikan gerak-geriknya kapan dan dimanapun berada. Lantas apa tujuan dan rencana besar dari seorang yang selalu tampil ceria dan tampak seperti tak mempunyai cobaan dan masalah besar dalam hidupnya yang sedang dialami sekarang ini, hingga Buya Yahya membeberkan hal penting soal ini? Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Orang bisa melakukan hal apapun yang dia mau asal dia yakin dan tidak menjatuhkan orang lain. Ya sih, nggak ngerugiin orang lain juga. Kalau suka lihat, kalau nggak suka tinggal di skip. Kalau misalnya kita ngotorin hati kita dengan cara ngehujat, menjatuhkan orang lain dengan karya yang dia buat, itu sama aja kita ngotorin hati. Dan aku selalu bilang sama anak aku, dari dia baik, aku yakin dia pasti ngerti sih kalau diafirmasi gitu. Kita nggak boleh naik dengan cara menjatuhkan orang lain. Apapun yang orang lain buat, kita harus hargai apapun itu. Mendingan diem daripada ngotorin hati kita dengan cara membuli orang. Intinya begitu. Inilah sosok yang kini banyak ditunggu kabar dan keputusannya, sebab hebohnya informasi beredar di media diduga banyak menyimpan rahasia besar yang siap diungkap ke publik jika dirasa sudah tak kuat menahan beban yang disimpannya sekian lama. Ricis yang dinilai sebagian pengamat dan netizen yang kontra bahwa segala kegiatannya akan dijadikan sebuah konten seperti awal kemunculan Ryan, kebersamaan rumah tangga dan kemesraannya, hingga meninggalnya sang ayah yang juga dibagikannya, dianggap tidak wajar oleh kalangan yang tidak menyukainya tersebut. Namun bagi golongan pecintanya, Ricis adalah sosok wanita hebat, cerdas dan ceria serta pekerja keras yang wajar segala sesuatunya di-share di media untuk tujuan menghibur dalam berbagai hal apapun. Sebab itulah dunianya Ricis yang telah membesarkannya hingga berhasil sukses di jalur yang ia tekuni tersebut. Dan yang menjadi perhatian khusus, bagaimana Ricis rela memberikan apapun buat keluarga dan sang suami dengan materi yang besar, cinta yang luar biasa dan ketulusannya. Meski dalam hidup semua tak ada yang sempurna, tetapi ikhlas memberi dan membantu dengan kelebihan yang Allah titipkan kepadanya. Dan untuk melihat tujuan dan semua hal yang telah dilakukan serta apa rencana besar sebenarnya dari semua yang telah disajikannya tersebut, inilah penjelasan Buya Yahya yang menegaskan hal penting terkait ini. Dalam hidup rumah tangga itu, pertama yang harus kita hindari adalah kesempatan untuk memanfaatkan pasangan. Akan tapi hendaknya dari rumus rumah tangga itu hendaknya saya siap untuk menjadi abdi buat pasanganku. Itu istimewa. Isyarat dari Imam Ali, jadilah hai suami budak buat istrimu, wahai istri berjanjilah kau untuk menjadi budak buat suamimu.
siap mengabdi. Mengabdi itu bukan bisa saja mengabdi pribadinya, bisa mengabdi apa yang mereka rencanakan. Aku sebetulnya mulai kemarin belum pengen menikah, cuman karena satu hal, dorongan dari guru saya harus menikah. Tapi bismillah, saya nikah dengan kamu wahai wanita soleha. Tapi mohon maaf, saya akan lebih berat kepada keluargaku. Dalam arti saya harus memperhatikan, ini kan gak ada masalah, cuman kadang kita gampang prasangka buruk. Di sisi lain, wahai para suami, ini nasihat untuk semuanya. Hei suami, istrimu adalah istrimu, kau ambil dengan perjanjian di hadapan Allah. Mitsaqan ghalidha, perjanjian berat di hadapan Allah. Jangan sekali-kali menyanyiakan seorang istri. Tidak diberi nafkah sementara dia mampu. Kalau dia fakir tidak beri nafkah, maka dosa karena fakir nyungsep. Tapi suami yang cukup tidak berikan nafkah kepada istrinya, zalim. Hati-hati wahai para suami, jangan main-main. Apalagi suami pemalas, ongkang-ongkang, memang niat pengen ngerogoti makan numpang di istri, nggak niat bener dia. Dia bukan laki-laki dia. Kecuali memang Anda lumpuh, Anda sakit, Anda tidak bisa cari nafkah. Ini harus tegaskan begini. Ya, jadi tolonglah kita bagaimana siap untuk mengabdi. Anda sebagai istri yang punya suami begitu, Anda dukung, iya suamiku nggak apa-apa, demi keluargamu, ayahandamu, ibundamu, adikmu, aku akan dukung wahai suamiku. Begitu. Kalau sudah dengar istri ngomong begitu, jatuh hati itu suami. Dan tolong hei suami, jangan sia-siakan istrimu. Memang kalau nasihat harus adil begini. Yang tidak mau nasihat memang biasa ribut dalam rumah tangganya, silakan begitu. Ini nasihat untuk Anda biar baik-baik semuanya. Demi kebaikan hidup rumah tangga itu harus begitu dong, saling tolong menolong. Istri berperan dong, nanti dapat pahala double. Seperti yang disabdakan Nabi SAW. Bahwa penting bagi suami dan istri untuk mengerti keinginan dan membahagiakan pasangan dengan berbagai cara yang sudah dihalalkan demi kewajiban dan menjaga keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga. Dan ungkapan Buya Yahya tersebut sebagai tuntunan kebaikan bagi kita semua, dan bukan mengomentari Ria Ricis dan Teuku Ryan secara langsung, tetapi beliau membahas secara umum terkait keutamaan dan cinta kasih sebuah keluarga yang seolah memberi jalan petunjuk dan rencana besar yang tetap harus diputuskan meski sangat berat untuk dilakukan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa cinta itu perang, yakni perang yang hebat dalam rohani manusia. Jika ia menang, akan didapati orang yang tulus dan ikhlas, luas pikiran, sabar dan tenang hati. Jika kalah, akan didapati orang yang putus asa, sesat dan lemah hati, kecil perasaan, bahkan kadang-kadang hilang kepercayaan pada diri sendiri. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Buya Hamka dan hadis riwayat Tirmizi.